Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data, khususnya simpangan rata-rata. Materinya gampang, jadi jangan skip videonya. Oke, untuk ukuran penyebaran data yang akan kita bahas adalah simpangan rata-rata. Nanti akan ada varians, ragam, jangkauan, jangkauan antar kuartil, dan lain-lain. Nah, video kali ini kita akan fokus pada simpangan rata-rata. Oke. Untuk simpangan rata-rata, nanti akan kita bahas untuk data tunggal seperti apa, untuk data kelompok seperti apa, gitu ya. Kita coba bahas dulu untuk yang data tunggal. Diketahui data sebagai berikut, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4, seperti itu. Maka simpangan rata-ratanya kalian bisa gunakan rumus ini, SR, simpangan rata-rata, sama dengan sigma dari mutlak XI min X bar. Kalau misalkan dia datanya data tunggal, maka XI adalah si datanya itu sendiri, seperti itu. Kalau misalkan datanya nanti data kelompok, XI adalah titik tengah. Itu bedanya data tunggal dan data kelompok. XI min X bar dalam tanda mutlak. Mutlak ini ya. Mutlak itu artinya kalau misalkan dia min 2 dalam mutlak, maka jadi plus. Selalu positif hasil mutlak itu. Dibagi dengan N atau banyak data. Contoh, misalkan kita ingin cari simpangan rata-rata untuk data ini. Seperti itu. Datanya dalam bentuk list seperti ini, tidak dalam histogram ataupun tabel. Bentuk list seperti ini, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4, seperti itu. Maka kita lihat rumusnya. Ternyata di rumus ini kita butuh rata-rata. Oke, rata-ratanya kita cari dulu, mau nggak mau. Oke, langkah pertama tentukan dahulu rata-ratanya, X bar. X bar gimana? Kemarin dijumlahkan seluruhnya, 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya dibagi dengan banyak data. Kita tuliskan 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 dibagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Nah, nanti X barnya akan jadi 3 tambah 2, 5 tambah 5, 10 tambah 4, 14 tambah 3, 17 tambah 2, 19 tambah 4, 23 per 7. 23 dibagi 7 hasilnya akan jadi 3,29, seperti itu. Nah, kita udah dapat nih rata-ratanya. Kenapa kita cari rata-rata? Karena di rumusnya kita butuh rata-rata. Baru deh kita masuk ke rumus simpangan rata-rata. Kata rumusnya sigma dari 1 sampai N, N-nya 7 ya, mutlak XI min X bar per banyak data. Banyak datanya tadi seperti tadi ada 7, bagus. Nah, karena tandanya tanda sigma, maka kan ini bentuknya bukan tabel ataupun histogram dan lainnya ya, masih dalam bentuk list seperti ini datanya. Maka kita kerjakan satu-satu. Contoh, XI min X bar. XI kan datanya langsung. Oke, untuk data tunggal XI itu langsung datanya. Datanya yang pertama adalah 3. Kita ikutin formatnya, mutlak XI 3 min X bar 3,29. Nah, itu I yang satu, data ke satu. Kan I-nya ada 7, berarti kita lakuin dengan cara yang sama sebanyak 7 kali. Ngikutin I-nya, datanya. Pertama 3, data kedua 2, bagus. Ditambah 2 min XI-nya 2, X bar 3,29, seperti itu. Dan seterusnya sampai 7 data, gitu ya. Kenapa seperti itu ditambah? Karena kan sigma itu penjumlahan dari seluruhnya, gitu. Oke, lanjut ya. Ditambah lagi. Data pertama udah, data kedua udah, data ketiga 5. Bagus. 5 min 3,29 dimutlakin, ditambah habis 5 4. 4 min 3,29. Pak, kok dikurangi 3,29 semua? Iya, karena formatnya adalah XI min X bar. XI-nya 3, X barnya 3,29. XI yang kedua 2 dikurangi X bar 3,29 dan seterusnya sampai habis datanya. Kita baru sampai data keempat katanya gitu. Berarti 3 min 3,29 telak tambah data ke-6 2 min 3,29 ditambah data terakhir 4 min 3,29, seperti itu. Nah, seluruhnya ini dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada berapa? 7. Nah, seperti itu.
Nah, kita coba kerjakan di sini. 3 min 3,29. Hasilnya min 0,29. Seperti itu ya. Selanjutnya 2 min 3,29 min 1,29. Seperti itu ya. Lanjut. 5 min 3,29. 5 min 3,29 itu hasilnya akan jadi 1,71. Itu ya. Yang ini nih hasilnya 1,71. Yang 4 min 3,29 0,71. 3 min 3,29 tadi sudah ada, yaitu min 0,29. 2 min 3,29 seperti tadi, min 1,29. 4 min 3,29 0,71. Seperti itu. Nah, ini kan tandanya dalam mutlak semua nih, gitu kan? Nah, ini mutlak semua. Berarti kalau mutlak kan hasil akhirnya akan jadi plus ya. Nih, Bapak tandain ya. Ini jadi ini jadi ini jadi ini, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini, yang ini jadi ini. Oke. Karena dia dalam tanda mutlak, maka hasilnya akan jadi positif nanti. Min 0,29, tapi dalam mutlak, maka kalau mutlak hasil akhirnya adalah 0,29. Ingat ya, nilai mutlak ya. Yang di dalam tanda mutlak hasilnya tidak akan boleh negatif. Ditambah 1,29 tambah lanjut 1,71 ditambah 0,71 ditambah 0,29 1 2 3 4 5. Data kelima 0,29. Selanjutnya 1,29. Yang terakhir 0,71. Seperti itu. Dibagi dengan banyak data, 7 banyak datanya. Nah, seperti itu. Ini dijumlahkan sama kalian. Nah, hasil akhirnya setelah dijumlahkan adalah 6,29. 6,29 dibagi 7 karena dibagi banyak data. Hasil akhirnya akan jadi 0,9. Nah, itulah dia simpangan rata-ratanya. Seperti itu. Jadi simpangan rata-rata untuk data ini adalah 0,9. Gimana cara cari simpangan rata-rata? Nih, yang penting nih. Tentukan dulu rata-ratanya. Gitu. Oke, kalau misalkan dia datanya dalam bentuk list kayak gini, dijumlahin, dibagi banyak data, dapat kalian rata-rata gitu. Tapi kalau kalian disuruh ngerjain soal, tapi soalnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tapi data tunggal, ini tetap data tunggal ya, hanya penyajiannya aja berbeda. Ini datanya data tunggal, kenapa? Karena nggak ada rentang. Kalau data kelompok ada rentang, 2 sampai berapa, 3 sampai berapa, 4 sampai berapa, dan seterusnya gitu. Ini tetap datanya data tunggal, tapi dalam tabel aja gitu gampangnya. Nah, kalau data yang ini disajikan dalam tabel akan jadi seperti ini. Nilainya ada 2, 3, 4, 5. Nah, nilai 2 ada 2. Terus nilai 3 ada 2, 4 ada 2, 5 ada 1. Seperti itu. Nah, kalau dijumlahkan banyak datanya ada 7. Seperti itu. Banyak datanya ada 7. Oke, rumusnya akan sedikit berbeda. Kita lihat rumusnya. Simpan rata-rata sama dengan sigma dari FI dikali XI min X bar. Bedanya dengan yang data seperti ini yang disajikan dalam list adalah dia nggak ada FI-nya, tapi di sini ada muncul FI. Gitu, oke? Oke. FI min XI min X bar, FI dikali XI min X bar dibagi dengan sigma FI. Sigma FI, jumlah FI, 7, sama dengan si N. Sama ya, N dengan FI itu sama. Nah, kita coba lihat rumusnya lagi, oh ternyata dia butuh X bar juga, gitu ya. X barnya berarti kita cari dulu, mau nggak mau. X bar, cari X bar dulu. X bar, kalau misalkan datanya dalam bentuk tabel seperti ini, maka rumusnya adalah sigma dari 1 sampai N, FI kali XI. Fiksi per sigma FI dari 1 sampai N. Seperti itu. Jadi sigma fiksi dibagi sigma V, gitu. Oke, kalau misalkan datanya dalam bentuk tabel seperti ini, maka kita harus cari sigma FI kali XI. Yang kita punya kolom XI sama FI. Kolom FI dikali XI belum ada, maka kita tambahin FI kali XI. FI kali XI, ini FI, ini XI, berarti ini kali ini, gitu kan? 2 kali 2, 4. Lanjutnya, 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 1 kali 5, 5.
4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 5, 23. 23 ternyata. Sigma jumlah dari FI kali XI, ini sigma FI nih. 23 dibagi dengan sigma FI. Ini FI jumlahnya, yaitu 7. 23 dibagi dengan 7, hasilnya sebelumnya kita sudah dapat. Sama ya hasilnya, 3,29. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 3,29. Kita balik lagi ke rumus simpanan rata-rata. Karena apa? Karena kita sudah dapat rata-ratanya. Di rumus simpanan rata-rata, ternyata kalian butuh yang pertama adalah mutlak XI min X bar, gitu kan? XI min X bar aja dulu, oke? Kita lihat. XI min X bar, XI-nya ini ada nih. X barnya mana Pak? Ini X barnya, kan udah kita cari sebelumnya. 3,29. XI min X bar, berarti yang ini kurangi X bar. Terus yang ini kurangi X bar, kurangi X bar, ini kurangi X bar, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita cari 2, XI-nya dulu 2, min X bar, min 3,29. 2 dikurangi 3,29, hasilnya aja seperti tadi ya. 2 dikurangi 3,29, hasilnya min 1,29. Min 1,29. Seperti itu. Lagi 3 min X bar 3,29 min 0,29. Gitu kan? Lagi. Selanjutnya 4, XI-nya 4 dikurangi X bar 3,29. 4 kurangi 3,29 tadi kita sudah dapat 0,71. Lagi 0,71 lagi. Udah ya. 5 XI 5 min X bar 3,29, hasilnya adalah 1,71. Tuh hasilnya 1,71. Jadi XI min X bar, XI min X bar, XI min X bar, XI min X bar. Taruh mana? Nih, taruh sini. Taruh kolom ini. Gitu. Tapi kita butuhnya kan ada tanda mutlaknya kan? Maka kita tambahin aja kolom baru yang ada tanda mutlaknya. XI min X bar yang ada tanda mutlaknya. Nah, ini XI min X barnya udah ada. Tinggal dimutlakin. Masukin di sini 1,29, 0,29, 0,71, 1,71. Hasilnya jadi positif semua. Yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif. Gitu ya. Selanjutnya, kita butuh kolom FI dikali XI min X bar. Kolomnya belum ada. FI dikali XI min X bar. FI itu kolom berapa sih? Kalau misalkan kita nomorin ya, kolom ke-1, kolom kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, kita lihat kalau FI itu kolom ke berapa sih? Kolom kedua ya. Berarti kolom kedua nih dikali dengan mutlak XI min X bar, kolom ke-5. Kolom kedua kali kolom ke-5, kolom kedua kali kolom ke-5, kolom kedua kali kolom ke-5, dan seterusnya. Oke, kita coba kalikan kolom kedua dengan kolom ke-5. Kolom kedua yang ini, kolom ke-5 yang ini. 2 kali 1,29. Hasil akhirnya adalah 2,58. Gitu ya. Yang kedua, 2 kali 0,29. Bagus. 0,58. 2 kali 0,71. Bagus. 1,42. Lagi. 1 kali 1,71. 1,71. Coba kita jumlahin ya. 8 tambah 8, 16. Tambah 2, 18. Tambah 1, 19. Simpen 1. 5 tambah 5, 10. Tambah 1, 11. Tambah 4. Bagus. 15 tambah 7, 22. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, tambah 1, 6. 6,29 hasil akhirnya. Nah, kita tinggal masukin aja nilai-nilai tersebut ke rumusnya. Oke. Sigma FI kali XI, sigma FI dikali X mutlak XI min X bar. Nih, yang ini kan ya, berarti ya. Tuh. Kenapa yang ini kan sama? FI dikali XI min X bar dijumlahin. Nih hasilnya 6,29. Seperti itu. Dibagi dengan sigma FI. FI dijumlahin 7. 7 bagi 6,29. Nilainya kan sama seperti tadi. 6,29 bagi 7, 0,9. Oke. 0,9. Oh, ternyata hasilnya sama. Mau pakai cara tabel atau di list juga boleh. Seperti itu.
Nah, kapan kalian pakai cara tabel, kapan kalian pakai list? Kalau misalkan datanya disajikan dalam bentuk list seperti ini, kalau misalkan dia sedikit saja, cuma ada 2 atau 3 data, mendingan di list. Tapi kalau kalian banyak datanya, lebih dari 10 itulah, mungkin lah ya, mungkin lebih dari 10, maka lebih baik akan pakai tabel seperti itu. Oke, langkahnya tetap sama. Yang pertama adalah kalian harus cari rata-ratanya dulu. Kalau rata-ratanya udah dapet, baru kalian ngikutin yang dimau si rumus simpangan rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang simpangan rata-rata untuk data kelompok. Rumusnya sama seperti simpangan rata-rata untuk data tunggal yang bentuk tabel, hanya saja untuk data kelompok XI-nya itu bukan si datanya, tetapi XI-nya adalah nilai tengah. Maksudnya apa, Pak? Gini, kan misalkan ada tabel, ada nilai, ada frekuensi gitu ya. Kalau misalkan datanya data kelompok, berarti kan ada rentang di sana, 30 sampai 39, 40 sampai 49 dan seterusnya. Frekuensinya berapa dan gitu ya. Nah, kalau misalkan di data kelompok ini nilai ini bukan jadi XI. Berbeda hal dengan yang data tunggal karena nilai langsung jadi XI-nya. Nah, kalau XI di data kelompok berarti apa, Pak? XI di data kelompok adalah nilai tengah. Nilai tengah dari apa? Nilai tengah dari rentang si kelasnya. 30 sampai 39, tengah-tengahnya berapa sih? 40 sampai 49, tengah-tengahnya berapa sih? Dan seterusnya. Maka nilai ini nggak jadi XI. XI-nya nanti kita cari lagi. Nilai tengah. Oke, tapi untuk data yang tunggal, nilainya langsung jadi XI gitu. Oke, rumusnya sama. Kita coba cari dulu. Kalau misalkan cari simpangan rata-rata, mau nggak mau kalian harus cari rata-rata, gitu ya. Oke, karena di rumusnya kita butuh rata-rata, maka kita cari rata-ratanya dulu. X bar sigma dari 1 sampai N fiksi Fi kali Xi per sigma dari 1 sampai N Fi. Gitu. Kita butuh jumlah Fi kali Xi. Mau nggak mau kita tambah kolom Fi kali Xi. Tapi sebelumnya kolom Xi belum ada. Kita tambahkan dulu kolom yang si Xi-nya dulu. Nilai tengah namanya. Nilai tengah itu sebagai Xi. Oke. Nilai tengah nih. Nilai tengah 30 sampai 39, tengah-tengahnya berapa? Caranya gini, 39 tambah 30 hasilnya 69. 69 dibagi 2 34,5. Nah, 40 sampai 49 tengah-tengahnya 44,5. Selanjutnya 54,5. 64,5. Selisihnya selalu seperti panjang kelas. Panjang kelasnya 10. Tapi kita nggak butuh panjang kelas untuk menentukan simpangan rata-rata. Nah, kita dapat nilai tengah 34,5, 44,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita butuhnya apa sih? Sigma Fi kali Xi, berarti tambah kolom lagi. Fi kali Xi katanya gitu. Fi dikali Xi. Nih, Fi kolom kedua. Ini Fi kolom kedua dikali kolom ketiga katanya gitu. Fi kali Xi 3 kali 34,5. Hasil yang pertama adalah 103,5. 7 kali 44,5 hasilnya akan jadi 311,5. 6 kali 54,5 akan jadi 327. Selanjutnya 4 kali 64,5 akan jadi 258. Nah, seperti itu. 103, 311,5, 327, 258. Kita butuh sigmanya atau jumlahnya, gitu ya. Jumlahnya. Jumlah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, hasilnya akan jadi pas sekali 1000. Hasilnya seperti itu. Kalau kalian jumlahkan, nanti hasilnya akan jadi 1000. Oke, maka sigma atau jumlah dari Fi kali Xi 1000. Kita butuh, maka kita masukkan angka 1000 di sini. Sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya, 1000. Nah, kita juga butuh sigma Fi. Fi disigmain, dijumlahin. 3 tambah 7, 10. Tambah 6, 16. Tambah 4, 20. Nah, coret nolnya. 100 bagi 2, 50. Kita dapatlah X bar 50. X barnya 50. Oke, kita balik ke rumus simpangan rata-rata.
Kita butuh XI min X bar dimutlakin. Kalau kalian bingung, kalian boleh bikin kolom XI min X bar. XI-nya mana? Nih 34,5, 4,5 dan seterusnya. X bar-nya mana? 50. Berarti ini XI kolom ketiga ya. Dikurangi dengan 50. Kolom ketiga 34,5 kurangi 50, hasilnya adalah min 15,5. Seperti itu. Selanjutnya 44,5 dikurangi 50 min 5,5. Seperti itu. Selanjutnya 54,5 dikurangi 50, hasilnya 4,5. 64,5 dikurangi 50, 14,5. Seperti itu. Dicari nggak apa jumlahnya? Belum dicari. Karena kita carinya mutlaknya. Ini kan belum mutlak kan? Nah ini kita mutlakin nih sekarang nih. Mutlak XI min X bar. Berarti ini lihat kolomnya kolom keberapa Pak? Ini kan kolom ke 1, kedua, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita lihat XI min X bar itu ada di kolom kelima. Ini kolom ini. Berarti kolom kelima ini dimutlakin. Ya kan? Mutlak dari kolom kelima. Kita tinggal rubah aja yang negatif jadi positif. Yang positif tetap positif. Karena mutlak hasilnya selalu positif. 4,5, 14,5. Nah, kita dapat mutlak XI min X bar. Seperti itu. Nah, habis dapat mutlak XI min X bar, diapain Pak? Dikali dengan FI, katanya gitu. Tambah kolom baru. FI dikali mutlak XI min X bar. Berarti kolom keberapa dikali kolom keberapa nih? FI kolom keberapa? FI kolom kedua. Katanya dikali dengan XI min X bar mutlak. Dikali kolom ke-6 berarti ya. Dikali dengan kolom ke-6. Kolom 2 kali kolom ke-6. Kedua sama ke-6 dikalikan. 3 dikali 15,5. Hasilnya adalah 46,5. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kolom kedua 7 dikali 5,5. Hasilnya 38,5. Nah, bagus. Selanjutnya 6 dikali 4,5. Hasilnya adalah 27. Lagi 4 dikali 14,5. Hasilnya adalah 58. Nah, 58. Oke. Kita butuh sigma FI kali XI min X bar. FI dikali mutlak XI min X bar itu kan kolom keberapa nih? Kolom ke-7 kan ya? Nah, kolom ke-7 nih. Dia kan kolom ke-7 nih. Kolom ke-7 dijumlahin katanya karena kita butuh sigmanya. 46,5, 38,5 tambah 27 tambah 58. Nanti hasil akhirnya akan jadi 170. Setelah dihitung akan jadi 170. Nah, kita masukin di sini 170 dibagi dengan sigma FI. Ini ada FI disigmain, dijumlahin hasilnya 20. Ada yang bisa coret? Bisa. 0 dicoret. 17 bagi 2. Bagus. Hasilnya adalah 8,5. Inilah dia simpangan rata-ratanya gitu. Ini dia SR-nya, simpangan rata-ratanya. Cukup mudah ya. Langkahnya sama. Pertama kalian cari si X bar-nya dulu. Lalu lihat rumusnya. Sebenarnya kalian tinggal ingat rumusnya aja. Nggak perlu simpan rata-rata nanti butuh kolom ini nih. Nggak perlu. Kalian tinggal lihat rumusnya aja. Ini fokus sama rumusnya. Nggak perlu dihafalin butuh kolom apa aja. Kalau lihat rumusnya. Pertama kalian lihat rumusnya nih. Pertama butuh X bar nih. X bar cari dulu deh. Cari. Selanjutnya, butuh XI min X bar nih. Tambah kolom deh, XI min X bar. Gitu. Selanjutnya, butuh mutlaknya. Tambah kolom deh, tambahin mutlaknya. Gitu. Oke, selanjutnya, dikali dengan FI nih hasilnya. Dikali dengan FI, tambah kolom. Nah, seperti itu. Nah, disigmain, dijumlahin. Nih, dapat sigmanya. Seperti itu. Nah, sigma FI gimana? Nggak perlu tambah kolom, kan udah ada FI-nya. Tinggal dijumlahin aja, 20. Dan seterusnya gitu. Materi ini cukup mudah, mengingat kemampuan dasar kalian untuk menentukan rata-rata sudah bagus. Seperti itu. Nah, kalian silakan coba lagi memperdalam untuk menentukan simpangan rata-rata. Hati-hati, kalian tidak perlu menghafalkan kolom apa saja yang harus ditambahkan, tapi pahamilah rumusnya. Oke, dari rumus baru kalian kembangkan kolom apa yang dibutuhkan.
Saya cukupkan untuk materi ini. Semoga membantu. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.